Salam sejahtera saudara-saudara yang berpengharapan, kita bertemu kembali di pelajaran ke-13 dari diskusi Sekolah Sabat yang berjudul Tuhan yang Bangkit. Ini dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Akhirnya, pekan kelam yang dilalui oleh para murid Yesus berakhir. Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu yang membangkitkan pengharapan dan iman, bahkan sampai pada hari ini. Mari kita bahas bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Adip Budi Satrio, Direktur Komunikasi Conference Jakarta Banten. Shalom Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-13, pelajaran terakhir di Triwulan kali ini. Semoga kita sudah mendapatkan akses untuk mempelajari firman-firman Tuhan di kuartal yang akan datang. Baiklah, saya akan menyapa para tamu-tamu dan juga pemirsa yang sudah menuliskan namanya untuk pertama kalinya di kolom komen dari video di YouTube. Seperti Sevia Tamiluji dari Kupang, Jemaat OS Sapa. Berikutnya, Martina Samuel dari Rantepao, Toraja Utara, Novalia Niniwen, Wishe Kowaas, dan Buloo Zebua. Untuk nama-nama yang memberanikan diri, saya tahu Pendeta Adip banyak yang malu-malu juga gitu menuliskan namanya, tapi yang sudah mengirimkan salam dan juga memberitahukan mereka bergereja di mana, apa pandangan dari Pendeta Adip, dan juga mungkin semangat untuk terus melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat di kuartal yang akan datang. Silakan Pendeta Adip. Baik, shalom sahabat-sahabat terkasih yang begitu bersemangat dan setia selalu mengikuti akan diskusi pelajaran sekolah sahabat. Kami sampaikan terima kasih untuk atensi yang begitu luar biasa dan juga kerelaannya untuk kita boleh saling berkenalan tanpa ada batasan lagi. Kiranya itu semakin membawa kita kepada satu suasana yang lebih akrab, erat, dan teristimewa. Apa yang kita dalami dalam diskusi ini bukan hanya membawa hubungan kita semakin lebih baik antar personal, tetapi hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih baik. Tetap bersemangat, jangan pernah putus asa untuk menantikan kabar-kabar terbaru dalam diskusi Sekolah Sabat. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali untuk sambutannya yang hangat Pendeta Adip. Pendeta Sony, saya juga mau membacakan dan juga mengacknowledge, menghormati kehadiran dari berbagai macam kepercayaan dan juga iman yang pemirsa yang menonton video ini, termasuk dari Ibu Novalia Niniwen yang mengatakan, terima kasih, Sabat sangat penting buat orang Kristen. Saya bukan memegang kepercayaan Advent, tetapi saya percaya bahwa Sabat itu benar. Dan beliau menceritakan beliau pernah bermimpi begitu ya, sampai bisa diyakinkan oleh kebenaran Sabat ini. Dan juga dari nama yang saya sebutkan tadi, Buloo Zebua, itu nanti akan menghantarkan satu pertanyaan, dan saya rasa bukan maksudnya dari berbagai macam agama Kristen juga gitu ya. Apa tanggapan dari Pendeta Sony dan juga bagi kita semua dalam tujuan dan juga konsep dari diskusi ini untuk mempelajari firman Tuhan? Baik, terima kasih kepada Ibu Novali, Pak Bulo Zebua. Benar, ada berbagai persepsi dari berbagai macam pribadi dalam memandang satu dimensi yang berhubungan dengan Alkitab. Tapi perlu kita harus ingat bahwa Martin Luther pada waktu dia membuat nanti menempel 95 tesis di gereja Wittenberg sehingga terbentuknya Protestanisme. Maka ada satu kalimat yang dia selalu katakan itu sola scriptura, back to the Bible. Jadi pelajaran sekolah sahabat ini diramu atau dikemas sedemikian rupa adalah satu kompilasi atau bagian dari pelajaran dari Alkitab yang disederhanakan oleh penulis pelajaran. Makanya dikatakan penulisnya merupakan teolog yang memang sudah dalam ilmunya. Tapi benar juga, artinya kadangkala kita sebagai umat Kristen, eh, umat-umat Tuhan atau pengikut Kristus melihat dari sisi yang berbeda. Nah, terima kasih atas atensinya. Saya harap masing-masing kita punya apa yang saya katakan ya, punya keyakinan yang kita imani masing-masing dalam konteks semua berfokus pada Yesus. Jadi ketika kami bicara Sabat, maka itu merupakan satu hal yang gereja Advent percayai
Tapi kami mau sampaikan juga bahwa kita tidak mau menjudge orang lain atau denominasi lain karena kita semua mengikut Kristus. Hanya, ini saya katakan tadi, hanya sudut pandang atau persepsinya mungkin berbeda. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk sambutannya dan sekali lagi kami sangat welcome, sangat terbuka bagi semua orang yang ingin mempelajari firman Tuhan. Karena kami memastikan apa yang dibawakan itu Alkitabiah. Alkitab menjawab Alkitab juga. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ke-13 dengan judul Tuhan yang Bangkit, saya akan bacakan ayat inti, berikut akan dilanjuti oleh doa buka yang dipimpin oleh Pendeta Adik. Markus 16 ayat 6 berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Silakan Pendeta Adit. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pertemuan yang indah yang boleh kami ikuti pada saat ini, di mana kami dapat kembali mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ke-13. Biarlah kiranya dalam kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau akan berdiskusi dengan baik, dan kami memiliki pengertian yang jelas, pemahaman yang benar, sehingga iman kami bertumbuh, kami semakin lebih setia, dan kami kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan iman, dan kami boleh sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang kegiatan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, para saudara-saudara sekalian, kita akan menyelesaikan bacaan kita dalam kitab Markus. Kita akan menyelesaikan pasal ke-15 sedikit lagi, dan kita akan masuk ke dalam pasal terakhir di kitab Markus, yaitu pasal yang ke-16. Judul dari pelajaran di hari Minggu tanggal 22 September adalah Bersukacita dalam Kebangkitan. Di sini kita ingin melihat apa makna kebangkitan Yesus bagi diri kita sendiri. Kalau Paulus menyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu menurut Paulus maksud saya. Kalau bagi kita yang mempelajari dan juga mungkin sedikit pengamatan dan observasi dari Pendeta Adib, apa makna kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita? Baik, kebangkitan Yesus bagi kita itu adalah sebuah kepastian terhadap pengharapan. Namun, ini bukan sesuatu hal yang mudah yang bisa kita terima. Ini membutuhkan sebuah effort di dalam iman. Karena pengalaman daripada murid-murid masa lalu, mereka juga tidak meyakini akan kebangkitan ini. Dan sering itu juga terjadi kepada kehidupan kita sekarang ini. Itulah sebabnya mari kita dalami lebih lanjut dalam pelajaran pekan ini, supaya kita dapat benar-benar memaknai dengan benar akan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Di sini Pendeta Sony Situmorang sangat menarik dikatakan bahwa fakta Yesus sudah bangkit di hari Minggu itu penting. Karena itu sebenarnya meneguhkan juga kebenaran akan hari Sabat sebagai hari yang ketujuh, begitu ya, hari Sabtu yang kita percayai sekarang. Oleh karena itu, ada beberapa orang, mayoritas orang Kristen, menguduskan hari Sabat tersebut. Jadi pertanyaannya, apa harusnya respon kita sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan? Apakah Alkitabiah untuk menguduskan hari Minggu, ataupun kalau dikatakan, pelajaran ini katakan kita juga harus bersuka cita pada hari Minggu. Bersuka citanya seperti apa? Silakan Pendeta Sony. Baik, sebelumnya karena kita bicara di laman atau laman gereja Masedonia ke-7 yang mempercayai Sabat sebagai hari kebaktian, hari perhentian, makanya pada saat ini kita akan fokus kepada uh, hari kebangkitan, hari Minggu meneguhkan kesucian Sabat. Nah, pernah kita bahas dulu bahwa semua orang atau semua teologi atau semua umat Tuhan mengetahui Yesus mati pada hari Jumat Kelabu atau dikenal dengan nama Jumat Agung. Ketika dia mengatakan it is done, sudah selesai. Bahkan sebelumnya dia mengatakan apa? Eloi Eloi lama sabachthani.
Saya sudah beberapa kali terangkan kata Eloi Eloi ini mengarah kepada kata Bapakku. Tapi pribadi yang bisa mengucapkan Eloi Eloi itu hanyalah yang juga ada awalan L-nya. Ingat dalam bahasa Ibrani L itu mengarah kepada Allah. Itu sebabnya juga saya pernah katakan di sini dalam banyak apa ya film seperti Superman itu nama nama mereka itu Kal-El, Jor-El itu mengarah kepada apa? Gods kealahan. Nah, yang saya mau tekankan adalah ketika dia mati disalib pada hari Jumat Kelabu. Maka satu hal yang istimewa, hari Sabat tidak ada yang dia buat. Kemudian pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu dia bangkit. Benar. Itu merupakan suatu isyarat, suatu tanda bahwa hari Minggu yang menjadikan yang sebagai hari kebangkitan itu lebih meneguhkan Sabat. Untuk lebih jelas, tolong Ivy baca paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf 5 dan Baik. paragraf 6. Tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang mengisyaratkan kekudusan hari Minggu sebagai satu peringatan kebangkitan. Peringatan itu adalah baptisan. Dengan demikian, kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Terlepas dari teologi salah kaprah mengenai ibadah hari Minggu, sebagai umat Advent kita juga harus bersuka cita atas kebangkitan Yesus di hari Minggu pagi. Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menang atas kematian. Dan dalam kebangkitannya, kita memiliki kepastian mengenai kebangkitan kita juga. Terima kasih itu dari saya. Baik, terima kasih sekali. Saya akan arahkan para pemirsa untuk melihat pertanyaan nomor 3 di hari Jumat yang menanyakan, jadi pengharapan besar dalam kebangkitan Yesus yang ditawarkan kepada kita, apakah itu juga yang kita dapati dari peristiwa kebangkitan Yesus setelah kematiannya di kayu salib? Boleh menjadi perenungan kita bersama. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran hari Senin dengan judul Batu itu digulingkan ke samping. Banyak orang bertanya, Pendeta Adib, apa buktinya kalau Yesus sudah bangkit? Apakah Alkitab cukup menjelaskan ataupun menonjolkan bukti-bukti bahwa dia hidup? Maksudnya bangkit. Seperti apa buktinya? Silakan Pendeta Adib. Baik, jadi jika kita melihat ada satu fenomena yang berbeda dengan fenomena yang lain adalah ketika kita mendapati sebuah fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Dan itulah yang disaksikan oleh para perempuan-perempuan yang datang pada minggu pagi itu. Ketika mereka sudah melihat batu itu terguling, dan ketika mereka mendapati kubur itu kosong, maka itu menjadi sebuah kabar yang menggemparkan. Bahkan mereka sendiri pun takut untuk menyatakan tentang keadaan itu. Jadi dari fakta yang terjadi ini bisa kita dapati bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kebangkitan itu adalah sebuah kemenangan, maka itu menjadi satu hal yang menarik bagi kita sekarang ini. Saya katakan bahwa salib bagi orang di luar Kristen itu adalah sebuah kebodohan. Karena kita menggantungkan pengharapan kita kepada orang yang mati, terhina di kayu salib. Tetapi setelah kematian itu, itulah yang menjadi sebuah kemenangan. Di mana ketika jasad Yesus diletakkan di dalam kubur, tetapi pada minggu pagi-pagi itu didapati kubur itu kosong. Artinya memang benar. Kita menaruh pengharapan kita kepada seseorang yang mati di kayu salib. Tetapi orang yang mati di kayu salib itu telah mengalahkan. Jadi kebangkitan itu sekarang menjadi berita yang menjadi pusat pekabaran bagi semua orang Kristen. Sehingga ini menunjukkan bahwa ini adalah bukan berita bohong, bukan berita palsu, bukan berita yang dikarang-karang sebagaimana para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Jadi secara matematik kita dapati bahwa real
kubur itu kosong. Jadi tidak ada lagi yang dapat menyembunyikan akan kebangkitan, dan tidak akan ada lagi yang bisa mereka-reka bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang palsu. Karena semua dunia meyakini bahwa Kristus telah bangkit di hari pertama. Bahkan seluruh umat Nasrani merayakan kebangkitan Kristus. Meskipun itu tidak dinyatakan dalam pengajaran perjanjian baru untuk kita boleh merayakan kebangkitan Yesus. Tetapi dari situ saja itu sudah membuktikan bahwa orang benar-benar percaya dan yakin Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Adib sudah menguatkan iman kita dalam peristiwa kebangkitan Yesus dan juga sudah menyinggung dua maknanya. Bahwa yang pertama kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan juga yang kedua ada kemenangan dari kematian. Itulah pengharapan kita sekarang. Bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, begitu ya. Pendeta Sony, dari banyaknya bukti yang kita bisa lihat di pelajaran sekolah Sabat, ini sebenarnya bukti-bukti itu banyak ditulis di semua Injil, 4 Injil di dalam kitab suci, dan juga tambahannya di 1 Korintus 15 ayat 1 dan sampai 8. Pertanyaannya nomor 2 di hari Jumat, bukti kebangkitan Yesus apakah yang paling meyakinkan bagi Pendeta Sony secara pribadi? Dan semoga ini menjadi pertimbangan dan juga perenungan dari kita sekalian. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai bukti kebangkitan apa yang paling mengesankan bagi pribadi seorang, ingat bahwa seluruh umat Tuhan, umat Kristen mengakui bahwa salib merupakan eh, sentral dari pengorbanan Yesus, sentral dari kasih karunia. Bahwa salib juga merupakan sentral dari semua isi Alkitab. Yang saya sering katakan itu apa? The greatest gift of heaven to the world. Artinya anugerah terindah, terbesar yang pernah surga berikan kepada dunia. Itu apa? Kematian Yesus. Oleh karena itu kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia tersebut. Sehingga yang tadinya kita harus mempersembahkan korban bakaran, sekarang kita hanya cukup apa? Meminta ampun. Nah, ketika pertanyaannya bukti yang paling berkesan ketika pada saat ini saya sudah bisa merasakan, bisa melihat, dan bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Nah, ada perbedaan yang signifikan antara kita manusia saat ini dengan para pelaku pada waktu peristiwa ini terjadi. Perbedaannya adalah Paulus mengatakan dia melihat. Para wanita mengatakan dia melihat. Dan banyak orang mengatakan melihat. Padahal kita lihat coba siapa yang melihat dalam arti di Alkitab. Ketika para pemirsa membaca paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, maka ada beberapa dalil atau argumen yang dibuat oleh penulis sekolah Sabat yang mengatakan bahwa apa? Kubur telah kosong. Dan sudah dipastikan murid-murid tidak bisa mencuri dia. Oleh karena apa? Dia punya guard atau pengawal itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat ketat. Namun di tengah-tengah keketatan inilah mujizat itu terjadi. Artinya ketika Yesus bangkit, maka nubuatan di buku Yesaya bahkan Torah di Perjanjian Lama uh, digenapi. Dalam arti begini, bahwa inilah merupakan satu titik balik bagaimana apa kasih karunia itu boleh apa? Boleh tersebar. Nah, bagi saya pribadi, bahwa bukti kebangkitan apa? Ketika hingga saat ini saya masih menerima kasih karunia itu. Ketika hingga saat ini saya masih bisa melihat bagaimana baiknya Tuhan itu. Garis bawahi kata baik. Saya pernah katakan seringkali orang mengatakan, oh Tuhan itu baik kepada saya. Sebenarnya itu terlambat. Nggak kita katakan pun Tuhan itu baik, Tuhan sudah baik dari dulu. Namun ketika bicara bukti, yaitu diri kita sendiri. Ketika setiap kali kita meminta pengampunan, Dia ada. Ketika kita setiap kali berhubungan melalui doa, Dia mendengar. Ketika setiap kali kita merasakan bahwa iman kita lebih dekat kepada Dia, itulah bukti atau evidence yang tak terlihat bagi saya pribadi. Itu sebabnya, untuk mengakhirinya, Afi boleh baca paragraf terakhir. Yang terakhir, walaupun masih banyak alasan lainnya, bagaimana seseorang menjelaskan kebangkitan gereja Kristen didirikan oleh orang-orang yang mengaku telah melihat Tuhan yang bangkit? Mengapa orang-orang ini rela mati demi apa yang mereka tahu adalah sebuah kebohongan? Kesaksian mereka yang konsisten, baik setelah kematiannya dan bertahun-tahun kemudian, memberikan bukti yang kuat tentang kebangkitannya.
Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Pendeta sudah menjawab pertanyaannya. Semoga para pemirsa juga bisa merenungkan bukti-bukti mana yang secara pribadi sangat meyakinkan bahwa Yesus telah bangkit. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran hari Selasa dengan judul Perempuan-perempuan dikubur. Ada tokoh-tokoh yang menarik, Pendeta Adib, dan tokoh ini bukanlah para muridnya, bukan juga para orang-orang hebat yang kita baca selama di Injil, tapi tokoh-tokoh wanita yang pada saat itu tidak dianggap sebenarnya secara sosial. Makanya ketika mereka bersaksi Yesus sudah bangkit, dipertanyakan gitu ya, apakah bisa dipercaya perkataan wanita-wanita tersebut? Tapi dari respon mereka yang tadinya takut, akhirnya jadi tidak bisa diam gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari iman mereka ini dan juga pengharapan mereka? Silakan. Baik, jika kita melihat kebangkitan itu adalah suatu peristiwa yang fenomenal, yang mungkin juga mereka tidak pernah menyaksikan sebelumnya. Dan mereka tidak pernah mengharapkan hal itu sebelumnya, karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang sosok Yesus itu sendiri. Meskipun beberapa kali Yesus sering menyinggung tentang akhir daripada kehidupannya. Tetapi di sini kita mendapati bahwa perempuan-perempuan itu, respon yang mereka lakukan yang pertama kali adalah mereka terkejut. Tetapi ketika mereka dalam keterkejutannya itu disempurnakan oleh penglihatan-penglihatan yang lebih lagi tentang sosok Yesus yang telah bangkit, sehingga pada akhirnya mereka memiliki satu pertumbuhan iman. Dan itulah yang pada akhirnya mereka berani untuk menjadi saksi. Bahkan tadi Ivy katakan mereka tidak bisa lagi berdiam. Karena ini sesuatu hal yang fenomenal, ya sesuatu hal yang real terjadi, sesuatu hal yang sangat fantastis. Sehingga ketika kita menerima kabar yang istimewa tentunya, kita juga dan kita meyakini itu benar, maka kita tidak akan juga bisa berhenti untuk menceritakan itu. Dan inilah sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Seberapa jauh kita meyakini kebangkitan Kristus itu? Seberapa dalam kita memahami kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kita? Jikalau itu benar-benar sudah mempengaruhi kehidupan kita, maka sebagaimana perempuan tadi, kita tidak akan bisa berdiam kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun itu, kita tidak akan pernah bisa berhenti untuk menceritakan. Nah, permasalahannya adalah kenapa kita malas menceritakan itu? Karena kita belum benar-benar mempercayai dalam tanda kutip. Secara kata-kata mungkin kita percaya, oh saya percaya Yesus bangkit. Tetapi dalam pengalaman kita belum pernah merasakan kebangkitan Yesus itu. Sehingga pada akhirnya kita sulit untuk berbicara kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih sekali Pendeta Adib, dan melanjutkan apa yang Pendeta Adib katakan tadi, Pendeta Sony, ada pengalaman-pengalaman yang kita rasa spesial, yang mungkin kalau orang lain dengar itu termasuk aneh bin ajaib gitu ya, kok bisa sih seperti itu, tapi malah kita pendam, karena kita takut dilihat aneh gitu ya, apa sih imanmu itu, tapi belajar dari wanita-wanita ini, walaupun melihat sesuatu yang fenomenal, yang mereka tahu mungkin orang tidak percaya, tapi tetap juga dikabarkan, karena itu merupakan berita baik. Bagaimana ini memotivasi kita supaya berani bersaksi akan pengalaman kita yang ajaib? Silakan Pendeta Sani. Salah satu yang saya lihat dari karakter atau pribadi wanita-wanita ini mirip seperti sekarang ini. Untuk menyampaikan kabar, entah itu baik atau buruk, wanita-wanita yang paling lama, paling cepat. Makanya ada dibilang apa? Gosip atau gospel ya. Tapi dari sisi ini, perempuan-perempuan di kubur ini yang notabene kalau kita ketahui dari segi ilmu jiwa, mereka lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Ya, perasaan ya. Kemudian juga mereka dikenal dengan pribadi yang multitasking, bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang sama. Nah, soal yang istimewa lagi, jadi gini, kenapa saya awal sampaikan ini di pertama? Jadi para pemirsa begini, saya mau kasih tahu, ketika Anda membaca kisah ini, Anda adalah pembaca, ingat, Anda itu membaca. Dan Anda sudah tahu bagaimana kisah akhir dari cerita ini, karena Anda pembaca. Tapi dalam konteks ini, wanita ini, Maria Marta, adalah pelaku. Ingat, ketika Yesus diadili di hadapan Kayafas, dibawa kepada mahkamah agama Kayafas lalu ke hadapan Pilatus.
Di mana murid-muridnya? Saya pernah katakan kuis 2 minggu lalu, siapa yang hadir? Kan begitu. Where were you? Kalau Yesus katakan, where were you? Di mana engkau? Tapi satu hal yang istimewa, murid-muridnya ada. Sorry, wanita ini ada. Bahkan wanita ini dikenal dengan eh, pribadi atau wanita dikenal pribadi yang bisa mengekspresikan perasaannya melalui apa? Benda atau hal-hal yang berharga. Itu sebab coba saudara baca pada waktu Yesus mati. Adakah pria membawa rempah-rempah? Mungkin menemani, ada mengangkat, ada. Tapi inisiatif itu dari sana. Lalu kenapa saya agak lama di sini? Nah, dan kelebihan mereka ketika mereka pada pagi-pagi benar minggu itu, ketika mereka kembali ke kuburan, kosong kuburan. On pada waktu mereka pulang, apa yang terjadi? Perhatikan kalimat, saya tidak akan suruh Ivy baca yang di atas, tapi perhatikan kalimat yang di paragraf pertama. Mereka tidak memikirkan tentang ia bangkit dari orang mati. Matahari harapan mereka telah terbenam dan malam telah turun ke hati mereka. Nah, kalimat berikutnya, sementara mereka berjalan, mereka menceritakan kembali perbuatan kemurahan Kristus serta perkataan penghiburannya. Nah, ingat, para pemirsa bisa baca sendiri, Yesus menyuruh dalam buku Paulus untuk semua diam. Tapi satu hal yang paling susah disuruh diam adalah kelompok wanita. Bahkan sampai sekarang ini, bagaimana Ivy? Ya, nggak semuanya, tapi artinya apa? Wanita itu paling apa? Mereka itu paling apa? Paling cepat mengekspresikan. Itu sebabnya kalau saudara lihat presenter-presenter gosip-gosip di mana di TV, kebanyakan wanita. Karena mereka ahli dalam hal itu. Tapi dalam konteks ini saya mau katakan, instead of we spreading down the gossip, mari kita apa? Spreading down the gospel. Daripada kita membicarakan gosip atau hal-hal yang kurang baik, mari kita bicarakan gospel, firman Tuhan. Sehingga sama seperti wanita ini, mereka menyampaikan pekabaran. Bagaimana dengan kita? Oh, udah agak panjang ya, tapi tidak apa-apa. Kita seringkali apa kurang berani. Itu sebabnya ada sebuah statement dalam bahasa Inggris yang mengatakan dare to be different. Berani tampil beda. Apa perbedaannya? Ketika Anda meyakini sesuatu, ketika Anda apa eh, mempercayai sesuatu yang kita sebut dengan faith, pisteo, maka Anda akan berani mengungkapkannya. Dan apa yang mereka rasakan? Mungkin Ivy boleh baca sebagai motivasi buat kita paragraf nomor 2 terakhir. Paragraf ini, paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Namun, ya, Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Pada saat kita mencapai akhir Injil Markus, apakah yang kita baca selain mengenai ini? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. ingat, lihat ini mengarah bukan hanya kepada wanita, tapi semua orang yang dalam buku Markus disuruh Tuhan diam. Ketika Yesus sudah bangkit, ketika mereka sudah merasakan bagaimana mujizat, bagaimana influence-nya, pengaruhnya, maka kalimat ini mengatakan mereka pergi menyampaikan apa? Firman. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saya sudah cukup berani untuk menyampaikan firman tersebut? Apakah saudara cukup bijaksana menyampaikan firman tersebut? Itu ada di dalam pikiran kita masing-masing. Nomor satu kita ingat, the more you spreading the gospel, the more people will know apa? The truth. Lebih berani Anda menyebarkan pekabaran Injil, maka akan semakin banyak pribadi yang mendengarkannya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali pendeta, sudah sangat jelas. Kita akan menyambungkan apa yang kita bahas tadi di hari Rabu dengan judul Menampakkan Diri kepada Maria dan yang lainnya. Lagi-lagi ada tokoh wanita, bukan hanya yang menyaksikan kebangkitan Yesus, kubur itu kosong, tapi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada manusia. Jadi pertanyaannya pendeta Adib, kepada siapa saja Yesus menampakkan dirinya, dan pasti ada maksud-maksud khusus kenapa Yesus menampakkan diri ke orang-orang tersebut. Apa yang bisa kita pelajari? Silakan. Baik, jadi yang pertama sekali kan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mereka adalah orang-orang yang mengiringi Yesus pada saat Yesus berjalan menuju ke Bukit Golgota. Tetapi eh, mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan.
Bahkan Maria menyampaikan pesan itu juga kepada orang lain, tetapi mereka juga tidak mempercayai kabar itu. Jadi sulit memang untuk mempercayai. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus juga menampakkan diri kepada para murid-muridnya di Markus pasal 16 ayat 12 dan 13. Dan kejadian yang sama pun kembali terjadi. Mereka tidak percaya. Jadi dapat kita lihat di sini. Ada beberapa orang yang melihat kebangkitan Yesus. Melihat Yesus yang sudah bangkit itu. Yesus yang hidup kembali itu. Namun mereka tidak percaya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik. Bagaimana orang-orang yang ketika mereka menyaksikan Yesus begitu luar biasa mereka mengimani, dan bahkan Maria ini kan mengiringi perjalanan kehidupan Yesus dengan menangis bahkan meratapi ketika Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Tetapi itu juga sulit untuk dipercayai bahwa Yesus hidup kembali. Nah, ini ada hal yang menarik di dalam pelajaran kita. Di dalam paragraf yang kedua dikatakan, dia pergi untuk menyampaikan kabar baik kepada para murid, namun tidak mengherankan mereka tidak mempercayai kesaksiannya. Kemungkinan besar karena kesaksiannya fantastis dan juga sayangnya karena Maria adalah seorang perempuan. Jadi ini tidak merendahkan keadaan seorang perempuan, tapi tadi sudah juga disinggung oleh pendeta Sony. Jadi memang saya ingin mengambil kalimat yang pertama. Mereka tidak mempercayai kesaksian itu kemungkinan besar karena kesaksian itu fantastis. Sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh pemikiran manusia. Nah, ini juga sesuatu hal menjadi tantangan untuk kita. Bagaimana ketika kita hidup di dalam iman, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus yang telah bangkit itu akan datang kembali yang kedua kali. Itu kan sesuatu yang fenomenal. Di tengah-tengah kesulitan hidup kita di dunia ini, bobroknya dunia ini, tetapi kita memiliki harapan Yesus akan datang mengangkat kita kembali, menempatkan kita di sorga dan di dunia baru. Ini kan sesuatu yang fenomenal, tetapi nyatanya sama. Semua yang kita datangi hanya sedikit yang percaya. Semua sebuah tantangan. Kaum perempuan adalah kaum minoritas dalam adat Yahudi. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan adalah kaum minoritas. Menyampaikan kepada kaum besar masyarakat di dunia ini. Tetapi itulah yang terjadi. Ada banyak ketidakpercayaan. Terima kasih. Ya, betul sekali Pendeta Adib sudah jelaskan intinya bahwa di sini bukan mengenai yang wanita ataupun yang pria begitu ya, budaya A atau budaya B, tapi intinya adalah keraguan dan juga ketidakpercayaan akan hal-hal yang kita baca di dalam Alkitab gitu. Makanya di bawah hari Rabu kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat melindungi diri agar tidak jatuh dalam perangkap rohani berupa keraguan dan ketidakpercayaan. Mengapa setiap hari kita harus menghubungkan diri kita dengan Kristus yang sudah bangkit. Karena memang itu inti dari percakapan kita di sini. Nah, Pendeta Sony kita diajak untuk merenungkan dan juga berimajinasi. Nomor satu di hari Jumat, seandainya apa yang dikatakan oleh para murid dan juga Maria adalah sebuah rekayasa. Kenapa mereka mau merekayasa? Padahal dengan mereka mengabarkan Yesus sudah bangkit, toh yang mereka dapatkan itu kebencian orang, gitu ya, kesusahan, diasingkan, dan lain-lain. Kenapa ini semua mengerucut kepada bahwa kebangkitan itu benar, gitu. Kalau memang itu kebohongan, kenapa mau susah gitu hidupnya ya? Silakan Pendeta Sony tanggapannya. Para pemirsa perlu diketahui bahwa dalam konflik ini, dalam konteks ini ada beberapa golongan. Sama seperti sekarang, tadi malam atau 2 hari lalu, pendukung Persib dan Persija clash berantem. Ada pendukung, oke? Dan Alkitab juga itu bukan the great controversy. Ada apa? Ada itu peperangan besar. Ada juga pendukung. Namun ada the man behind, ada orang tokonya. Nah, sama seperti Yesus, benar Yesus bangkit, benar para perempuan menyaksikannya, benar fakta-fakta membuktikan bahwa dia memang bangkit. Tapi apa? Ada counter dari apa? Apa istilahnya? Oponennya, ya kan?
Ingat, ketika Yesus melayani di dunia ini, maka dia punya oponen, dia punya bukan musuh, tapi pribadi atau kelompok yang tidak menyetujui dia, Farisi, Saduki, ahli Taurat. Dan sudah saya katakan kemarin, ada perbedaan antara Farisi, Saduki, ahli Taurat, ya. Dan itu membuat apa yang disampaikan wanita ini tidak mudah dipercayai, walaupun itu fakta. Saya tak akan kembali ke Sarah, saya akan masuk kepada saat ini. Kenapa di hukum kita ada kalimat Sarah? Jangan bicara mengenai Sarah. Suku, agama, ras, hanya antar golongan ya. Kalau saya nggak salah ya, dikoreksi pemirsa kalau saya salah. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dalam konteks ini tuh golongan yang mengatakan, oh Yesus bangkit, tapi satu lagi Yesus dicuri. Ketika Yesus bangkit, siapa yang dirugikan, Ivy? Pastor Adib. Siapa yang dirugikan? Imam-imam, ahli Taurat, Kayafas. Siapa? Roma, prajurit. Nah, ketika tadi Ivy mengatakan, bagaimana dengan kita? Saya mau katakan begini pemirsa, ketika kita meyakini suatu suatu keyakinan kepercayaan bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus telah bangkit, seperti sekolah sahabat katakan. Coba lihat di sekolah sahabat, eh, ketika kita percayai itu, maka apa yang harus lakukan? Ya, kabarkan itu. Memang ada yang tidak masuk akal menurut, bahkan dikatakan sebagai rekayasa. Tapi satu hal yang mereka buat luar biasa adalah, Afi boleh baca paragraf terakhir? Sebaliknya, Sebaliknya, pemberitaan mereka yang berani dan tak tergoyahkan tentang Kristus yang telah bangkit dan pengharapan yang ditawarkannya kepada semua orang memberikan bukti yang kuat akan kebenaran pengakuan mereka. kebenaran pengakuan mereka pada zaman ini, pada waktu ini, di zaman milenial ini, di masa AI atau artificial intelligence ini, di masa di mana kita semua bisa menginjil, di mana kita semua bisa menggunakan handphone, gadget, dan harus berkhotbah, di mana kita bisa menggunakan semua sumber daya, bahkan media untuk memberitakan kebangkitan Yesus, untuk memberitakan kebenaran Yesus. Di mana kita berani? Saya selalu katakan, handphone Anda gunakan buat apa sih? Reel, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Contoh, sorry, artinya gini, karena ini adalah media sosial kita ya. Tapi kapan terakhir kali kita berani mengatakan apa? Kebenaran ini. Untuk itu, sama seperti yang Ivy baru baca, mari jangan kita jatuh dalam perangkap rohani. Itu di bagian, coba saudara lihat bold hitam di bawah. Mari jangan kita jatuh ke dalam perangkap rohani yang cenderung legalis. Tapi mari kita hubungkan diri kita dengan Kristus telah bangkit setiap hari. Terima kasih. Amin. Semoga itu lebih menguatkan kita untuk meyakini kebangkitan dari Tuhan Yesus. Terakhir kita akan lihat pelajaran hari Kamis dengan judul Pergilah ke seluruh dunia. Akhirnya ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dia mengatakan suatu tantangan ataupun perintah. Apa itu perintahnya? Karena kita tahu itu juga berlaku pada kita sekarang. Silakan Pendeta Adib. Baik, cerita ini diawali dengan sebuah ironi. Ironi adalah ketika mereka, murid-murid, selalu bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, tetapi pada akhirnya, ketika Yesus mati, mereka kehilangan tujuan, mereka kehilangan arah. Itulah sebabnya mereka tidak mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus. Dan yang menarik adalah pernyataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam Markus pasal yang ke-16. Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi sebuah ironi, bukan? Mereka yang harusnya menjadi ujung tombak untuk menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka sejatinya tidak tahu dan tidak paham apa makna akan kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka, mencela, bahkan mencela dikatakan. Tetapi disinilah pada akhirnya murid-murid mengerti dan memahami ketika Yesus benar-benar menampakkan diri kepada mereka. Sehingga ketika mereka sudah diyakinkan bahwa berita yang mereka dengar itu adalah berita yang benar, Yesus memberikan perintah kepada mereka. Sekarang pergilah ke seluruh dunia
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ketika mereka sudah dalam proses mengerti dan memahami, Yesus memberikan perintah, pergi, sampaikan kabar ini. Nah, inilah menjadi tugas kita sekarang ini. Kita sudah dalam proses mengerti dan memahami ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menerima kematian dan kebangkitan Kristus melalui baptisan. Nah, sekarang tugas kita bukan hanya tugas sekelompok orang, bukan hanya tugas kelompok para pelayan Tuhan, tetapi tugas kita semua yang mempercayai kebangkitan Tuhan itulah untuk sekarang pergi menyampaikan Injil ini kepada segala makhluk. Terima kasih. Amin. Sudah diluruskan kembali kehidupan para murid-murid dengan perintah atau tantangan yang baru ini. Dan inilah juga yang meluruskan tujuan hidup kita untuk terlibat di dalam perintah dan juga tantangan tersebut. Dan bukan hanya perintah dan tantangan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam penampakan dirinya, ada janji juga. Pendeta Sony dalam Matius 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betapa spesialnya janji ini terutama bagi orang-orang yang menjalani perintah tersebut begitu ya. Jangan kita ambil janji ini dalam satu konteks, tidak mau melaksanakan perintahnya, tapi mau Yesus berada di dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya. Bagaimana dengan Pendeta Sony? Apa spesialnya janji ini kepada kita untuk menutup juga tulisan dari Markus begitu ya? Silakan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para pemirsa yang menyaksikan acara, coba kita lihat kembali ke atas, pergilah ke seluruh dunia. Pernahkah kepikir kenapa Yesus mengucapkan hal tersebut? Ingat, dunia Yesus hanya apa ya, Asia kecil kita katakan. Bahkan saya tidak tahu dia pernah ke jemaat-jemaat yang Paulus pernah jalani. Tapi satu kalimat yang dia katakan sebelum dia terangkat ke surga, pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang mana? Nah, ketika kita bicara mengenai dunia, sudah tentu Yesus mau supaya pekabaran Injil ini segera dapat diselesaikan. Ada satu hal yang istimewa yang saya bisa lihat di sini. Ingat, pribadi adalah orang Yahudi. Oke. Kemudian sampai dia mati, fokus orang Yahudi hanya menyatakan hanya orang Yahudi yang benar. Dan Injil atau hukum Taurat hanya diberikan kepada orang Yahudi. Tapi satu hal yang menegaskan bahwa itu bukan hanya milik orang Yahudi ketika Matius 28 ayat 1-20 mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ingat kalimat semua bangsa ya. Kenapa Yesus mengatakan semua bangsa? Sehingga di belakang terjemahkan ke seluruh dunia. Semua bangsa karena eh, apa eh, konflik atau isu yang saat itu berilah bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Maka Yesus mengcompile-nya menjadi apa? Ke semua orang. Makanya nanti di belakang ada doktrin priesthood of all believers. Di belakang nanti ada kita kenal dengan Israel, bukan Israel jasmani, tapi Israel rohani. Namun saya tidak akan mau panjang-panjang. Kadang-kadang kalau kita eksegesis semua ini bisa jadi panjang. Seperti Ivy katakan tadi. Kenapa dikatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Kapan itu akhir zaman? Pastor Adib, Ivy. Manusia atau pribadi atau gereja atau umat Kristen yang lahir tahun 1980-an mengatakan mereka sudah tiba kepada akhir zaman. Yang lahir tahun 60-an sudah akhir zaman. Lahir tahun 20 sudah akhir zaman. Ada sesuatu yang istimewa. Ivy boleh baca eh, paragraf terakhir, Ivy. Perhatikan ayat terakhir. Meskipun mereka pergi ke segala penjuru mengkhotbahkan Injil, mereka tidak pergi sendirian. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Dia bersama mereka saat itu dan berjanji untuk bersama kita sekarang, seiring kita melanjutkan pekerjaan yang mereka mulai Itu keistimewaannya. Mereka tidak pergi sendirian. sendirian. It's not because the power of human being, but this is because of the power of the Holy Spirit pouring down upon us, kan begitu. Bukan karena kuasa dari kekuatan kita, tapi oleh karena curahan roh yang apa? Yang tercurah atas kita masing-masing. Makanya dikatakan aku menyertai kamu. Kalimat menyertai ini
Banyak orang Kristen mengarah apa lebih mengarah kepada perlindungan. Tapi ingat, ada kalimat yang termaktub yang di dalamnya ada di sini. Ketika kamu mau melakukan perintahku, ketika kamu menyampaikan pekabaranku, ketika kamu menyampaikan Injil, ketika kamu mau menyampaikan ke seluruh bangsa, ingat, aku menyertai kamu. Artinya firman itu akan hidup. Atau kamu tidak sendirian. Seperti lagu, You Are Not Alone. Kamu sendirian. Karena tugas misi Tuhan adalah, atau The Great Commission, amanat Allah, sampaikan kepada seluruh bangsa, kaum, dan bahasa. Yang kita katakan ke seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan penyertaan itu hingga saat ini? Atau saya pribadi hanyalah pribadi yang melakukan ini oleh karena alasan yang legalis? Oleh karena saya pendeta, oleh karena Anda anggota gereja Advent, oleh karena Anda mengaku mengikut Kristus, hati-hati saudaraku, tipis. Tapi kita mau melakukannya karena kita sudah merasakan bagaimana besarnya kasih karunia-Nya oleh karena kebangkitannya, kematian kebangkitannya, lalu saat ini Tuhan memberikan satu amanat kepada kita untuk tidak diam di rumah, tapi dengan semangat mengabarkan kabaran Injil hingga pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Ketika akhir dunia ini akan terjadi dan Yesus akan datang segera. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta sudah menekankan satu paket perintah dan juga janji tersebut. Semoga itu yang menjadi pengalaman kehidupan kita bersama. Baik, untuk kita simpulkan kebersamaan kita mempelajari firman Tuhan pekan ini, saya akan kembali kepada tema dari pelajaran kita satu kuartal ini mengenai Markus yang menulis mengenai siapa Yesus itu. Dia awali dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang berkuasa, pencipta, dan lain-lain. Dan akhirnya dia menutup tulisannya dengan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit tersebut. Jadi pertanyaan saya, seberapa pentingnya fakta dan juga iman kita bahwa Yesus telah bangkit, itu akan berdampak bagi kehidupan kita sekarang. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Sitomorat? Sangat berdampak bagi kehidupan kita sekarang. Apa pekabaran yang dibawakan Markus? Ingat, di awal pelajaran kita harus mengetahui bahwa Markus yang disebut Yohanes Markus adalah keponakan dari Barnabas ya. Bahkan dia ditobatkan atau dibaptiskan oleh Petrus. Bahkan Markus pernah menemani Paulus di mana? Dalam beberapa perjalanan pertama ke Antioquia. Nah, yang saya mau katakan adalah ketika Tuhan menggunakan Markus untuk menjadi pribadi yang menulis buku Markus kepada satu golongan orang. Bisa boleh lihat, Matius, Markus, Lukas, Injil ditujukan kepada berbagai audiens ya, ada orang Yahudi, bisa boleh lihat nanti. Tapi yang saya mau katakan sekarang ini sebagai refleksi dari kitab Markus semuanya, Markus ini merupakan pribadi yang tidak tedeng aling-aling, yang straight to the point. Dan intinya adalah kematian Kristus, kebangkitannya bisa mengubahkan saya dan saudara. Dan yang paling luar biasa, ketika tadi Ivy katakan kita coba refleksikan seluruh buku Markus, maka satu kata yang saya mau sampaikan kepada para pemirsa, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Tuhan akan kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Adib dengan kesimpulan pelajaran ini maupun menyinggung pelajaran selama satu kuartal ini. Baik, jadi pelajaran ini tutup dengan sangat epik ya. Kalau saya mengambil dari 1 Korintus pasal 15 dikatakan, kebangkitan ini adalah sesuatu hal yang merupakan sebuah pesan yang sangat penting. Ya, karena ini adalah menjadi kekuatan di dalam pengharapan kita. Tetapi sayangnya adalah, jikalau murid-murid saja, bahkan para saksi-saksi yang melihat Yesus hidup dan Yesus bangkit, mereka juga mengalami pergumulan untuk percaya, apalagi kita sekarang ini. Kita hanya bisa mendengar itu melalui Alkitab. Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Itulah sebabnya, selidikilah Alkitab dengan begitu lebih rajin lagi, supaya kita dapat memiliki kepastian, keyakinan, sebagaimana murid-murid pada akhirnya mereka mempercayai dan memberitakan Injil ini. Semoga ini juga menjadi bagian kita. Ketika kita belajar lebih detail tentang Alkitab kita ini, kita diyakinkan tentang kebangkitan dan kemenangan Kristus atas kematian.
maka kita akan menyampaikan itu kepada siapapun orang yang kita temui. Terima kasih. Baik, puji Tuhan untuk kebersamaan kita dan juga pelajaran yang kita ikuti bersama. Sebelum saya pergi ke pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, saya mau mengajak para pemirsa sekalian untuk juga menuliskan kesimpulan apa yang bermakna selama pelajaran satu kuartal ini setelah kita mempelajari mengenai Yesus dari kacamata penulis kitab Markus. Boleh disampaikan di kolom komen, kami akan sangat hargai. Beberapa dari komen-komen tersebut akan saya bacakan di pelajaran yang mendatang. Baiklah, dua pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Adip terlebih dahulu dari Stanis Daungkil menanyakan, adakah kita menghadapi masalah seperti mana Tuhan hadapi masanya? Apakah penderitaan kita sekarang ada yang mirip dengan penderitaan Yesus? Maksudnya begitu mungkin Pendeta Adip. Silakan jawabannya. Baik, terima kasih sahabat kami Stanis Daungkil untuk pertanyaannya. Saya jawab dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apakah kita akan menghadapi masalah? Ya. Apakah sama seperti Yesus? Tuhan, mungkin kita tidak akan mampu menghadapi masalah seperti yang hadapi Yesus. Tetapi Yesus tahu bagian-bagian mana yang mampu untuk kita hadapi. Kiranya itu dapat menolong kita. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Pertanyaan berikutnya dari Bulo Ozebua. Pendeta Sony, beliau menanyakan, Yesus dijatuhi hukuman mati awalnya hanya karena hari Sabat, alias ada isu hari Sabat begitu ya. Ada orang Kristen sekarang menghakimi temannya orang Kristen yang lain karena hari Sabat, walau mereka sama-sama mengaku pengikut Yesus. Apakah ini hal yang sehat? Pendeta Sony, silakan. Berbicara mengenai sehat, maka saya percaya ketika orang Farisi, orang Yahudi, dan ahli Taurat menghakimi Yesus karena menyembuhkan Tuhan pada hari Sabat, maka dalam benak pikiran mereka adalah bahwa apa yang dilakukan tidak sehat. Itu sebabnya kembali saya katakan ini tergantung perspektif. Tapi ketika kita mengarah kepada kebenaran, maka Alkitab sendiri telah menceritakan apa yang kita lakukan pada hari Sabat dan apa hari Sabat tersebut. Hanya masalahnya mungkin di beberapa orang mereka masih kekeh dengan mereka punya statement atau pola pikir. Lalu ketika ada kalimat menghakimi, maka terus terang kata menghakimi itu bukan adalah suatu hal yang diserahkan kepada Allah. Atau menghakimi adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Karena Alkitab juga mengatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Atau mungkin ada kalimat mengatakan menghakimi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah, memisahkan atau mendiskriminasi antara yang baik dan yang jahat. Tapi saya mau katakan, kebenaran itu sendiri tidak menjadi orang. Lalu kalimat berikutnya, apakah sehat kalau ada satu kelompok tertentu menghakimi orang pada hari Sabat? Mungkin saya coba ya, saya tahu dalam konteks saya, sudut mata saya, pandangan saya, ketika ada orang menghakimi orang yang tidak punya Sabat sebagai pengikut setan, itu tidak boleh, saudara-saudara. Tapi yang saya mungkin kali pertanyaan ini mengarah kepada ketika ada orang yang secara militan dengan sungguh-sungguh menyampaikan kabar mengenai Sabat tersebut, itu mungkin. Tapi saya mau katakan Alkitab sendiri sangat-sangat tidak setuju dengan kata menghakimi. Jadi mungkin kita akan coba lihat apakah yang para pengikut Yesus itu, kan semua pengikut Yesus lakukan. Saya bisa mengerti, Ivy Pastor Adib. Mungkin ada yang menunjukkan, oh saya percaya hari H, saya percaya hari B. Enggak, kita tidak boleh percaya kalimat itu, tapi saya percaya apa yang Alkitab katakan. Ketika saya ikut Yesus, maka Yohanes pasal 15 ayat 14 dikatakan, kalau kau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Bukan masalah sehat, kalau engkau mengasihi Yesus, turuti perintahnya. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih sekali. Semoga sudah memuaskan keingintahuan dari Bulo Ozebua dan juga Stanis Daugil. Baik, kita akan sama-sama mengakhiri kebersamaan kita dengan doa. Pendeta Sony, boleh tolong berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Ketika kami boleh berdiskusi Bapa di media ini, melalui alat-alat digital ini, maka kami percaya
pribadi-pribadi yang mendengarkan dan menonton di luar sana akan terberkati. Dan kami juga mengimani Tuhan ketika ada muncul pertanyaan dari benak atau hati para pemirsa, maka itu merupakan suatu proses pembelajaran yang digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk itu Tuhan pada saat ini hamba memberkati dua pribadi yang bertanya, yaitu Bapak Bulu Zebua dan juga Stanis Dongkil. Bapak ketika mereka bertanya, maka mereka itu merupakan indikasi bahwa mereka ingin mengetahui mengenai firman Tuhan. Tolong berkati mereka. Berkati hamba Tuhan, berkati juga Pendeta Adib, demikian juga Ivy, serta Daniel di belakang layar. Demikian juga para pemirsa Tuhan. Jadikan mereka sebagai alat Tuhan untuk boleh mengabarkan pekabaran Injil dengan kata, Engkau menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Dengarkan doa kami Tuhan, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Adib dan juga untuk Pendeta Sony. Tuhan memberkati. Dan bagi para pemirsa sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita semacam kuartal ini. Semoga menambah iman kita dan juga pengetahuan kita akan Tuhan Yesus yang kita sembah. Dari kitab Markus, kita akan melihat kitab Yohanes dalam kuartal yang akan datang. Mari kita lihat perbedaan dan juga persamaan yang tujuannya hanya untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus saja. Sampai kita bertemu kembali, Tuhan memberkati kita sekalian.